Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Widiansyah, NPM 206-439. Saya di sini akan mempresentasikan proposal kewirausahaan tentang bisnis usaha produksi bata ringan. Yang pertama ada ulasan teknologi yang dipakai dalam pembuatan bata ringan, yaitu teknologi pembuatan bata ringan yang populer beredar di pasaran saat ini adalah ACC atau Autoclave Aerated Concrete dan CLC atau Cellular Lightweight Concrete. Untuk usaha bata ringan yaitu yang kami jalani yaitu Cellular Lightweight Concrete. Teknologi ini menggunakan busa atau microbubble yang dihasilkan oleh mesin foam generator menggunakan bahan baku foam agent yang diencerkan dengan air. Foam ini dicampurkan dalam adonan semen dan pasir selama proses pengadukan dengan mixer khusus bata ringan. Pengiringan dilakukan hanya dengan diangin-anginkan selama 10 jam untuk bisa dikeluarkan dari cetakan atau molding bata dan disimpan ke tempat pengeringan atau curing area. Bata ringan CLC ini dapat digunakan pada konstruksi setelah berumur 20 hari. Kemudian teknologi CLC ini cukup sederhana sehingga investasi sangat jauh lebih murah dibandingkan dengan teknologi ACC. Teknologi CLC inilah yang kami tawarkan sebagai investasi yang cukup menarik saat ini. Membuat bata ringan CLC bukanlah sesuatu yang sangat sulit, tapi juga bukan sesuatu yang asal-asal pun jadi. Dibutuhkan kejelian dalam memilih material, bentuk adonan saat mencampur, ketelitian timbangan, dan kesabaran saat disiplin. Selanjutnya ada ruang lingkup usaha. Ruang lingkup usaha produksi bata ringan yang berskala kecil tempat usahanya dengan menyewa lahan sebesar 100 meter persegi untuk menjadi tempat produksi dan berbagai aktivitas yang menyangkut aktivitas usaha tersebut, seperti pemasaran produk secara online dengan menggunakan media sosial, website ataupun platform e-commerce. Selanjutnya, alasan memilih bata ringan. Secara kualitas, bata ringan lebih kokoh dibandingkan bata merah karena bahan campuran pada adonan bata ringan sama dengan bahan pembuat beton. Hal ini membuat bata ringan memiliki ketahanan yang kuatnya sama dengan beton. Ketahanan bata ringan juga memenuhi standar bahan bangunan anti gempa bumi. Untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan bata ringan. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama proses pemasangan lebih cepat, yang kedua memiliki daya tahan sekuat beton, yang ketiga mampu menjadi insulator, yang keempat proses finishing mudah, yang kelima menghemat biaya pembangunan. Adapun kekurangannya yaitu 1. Membuang sisa yang banyak untuk permukaan tanggung, 2. Membutuhkan perekat, 3. Proses pemasangan memerlukan keahlian khusus, 4. Lama kering. Kemudian ada peralatan produksi. Yang pertama ada mixer bata ringan. Untuk mixer bata ringan ini memiliki keunggulan tidak meninggalkan sisa adonan yang banyak pada dinding dalam mixer. Dalam pengaduk tipe pedal, pengadukan dengan waktu singkat untuk campuran yang homogen, hanya kurang lebih 2 menit, atau di luar waktu untuk loading dan loading material. Semua busa bisa langsung habis ke dalam adonan, tidak menyisakan busa yang mengapung di atas adonan. Kemudian untuk meningkatkan jumlah adukan dalam 1 hari kerja diperlukan bucket cor
seluruh adonan akan langsung disalin ke bucket cor sehingga mixer bisa langsung kosong dan langsung dilakukan pengadukan baru. Jika menggunakan ember, maka mixer akan banyak menunggu sehingga waktu unloading menjadi lebih lama. Yang kedua ada foam generator bata ringan. Untuk foam generator bata ringan itu sendiri mempunyai keunggulan, yaitu dapat menghasilkan busa atau foam secara kontinu tanpa terputus menggunakan timer otomatis dan reset. Kekentalan atau density busa dapat diatur sesuai keinginan. Hemat foam agent sampai 30% atau dibanding foam generation model tabung. Pressure control untuk angin dengan regulator. Control flow meter air on atau off system. Yang berikutnya, yang ketiga ada cetakan manual sekat. Cetakan ini menghasilkan bata ringan langsung jadi karena terdapat sekat pemisah antar bata pada wadah pengecoran. Pada usaha ini dibutuhkan 8 set cetakan untuk setiap 1 meter kubik adonan. Untuk keseluruhan satu set cetakan berukuran 80 x 120 x 30 cm. Kemudian yang keempat ada bucket cor. Untuk bucket cor sendiri diperlukan untuk transportasi adonan dari mixer ke cetakan. Penggunaan bucket cor ini akan meningkatkan produktivitas dan menghemat tenaga kerja karena semua adonan yang disiapkan dicor dalam mixer secara langsung disalin ke bucket cor ini sehingga isi mixer langsung habis dan bisa langsung membuat adonan yang baru sementara adonan sedang dituang ke cetakan. Jika menggunakan ember diperlukan 20 ember atau setara dengan 25 liter untuk menyalin isi mixer 500 liter. Satu orang hanya bisa membawa 2 ember sekaligus sehingga dapat dipastikan mixer akan banyak menunggu. Sedangkan dengan bucket cor ini hanya diperlukan 2 unit untuk adonan yang dibutuhkan 500 liter. Keuntungan lain dengan menggunakan bucket cor ini yaitu adonan yang mungkin terbuang akan menjadi minim dibandingkan dengan menggunakan ember. Baik, selanjutnya yang kelima ada foam agent bata ringan. Foam agent bata ringan ini berbentuk liquid berwarna bening dengan masa kadaluarsa 1 tahun. Untuk pengenceran itu sendiri 1 liter ditambah 50 liter air atau dimungkinkan pengenceran sampai dengan 1:70. Kemudian dibutuhkan 0,5 sampai dengan 0,8 sampai 1 kg foam agent per 1 meter kubik adonan. Selanjutnya kemasan dalam dirijen foam agent itu sendiri terdiri dari 24 kg atau 30 kg. Yang kemudian selanjutnya ada bahan baku bata ringan CLC, yaitu menggunakan semen, pasir, air, dan foam agent. Untuk bahan baku bata ringan ini sendiri dimungkinkan untuk menggunakan bahan-bahan murah lainnya yang dapat tersedia di daerah masing-masing. Yang kemudian ada proses produksi bata ringan CLC, yaitu yang pertama semen, pasir, air diaduk dalam mixer hingga rata. Selanjutnya masukkan foam yang dihasilkan dari foam generator dengan bahan baku foam agent atau diencerkan dengan air ke dalam mixer.
lalu aduk terus hingga rata. Kemudian tuang adonan ke cetakan dengan bantuan bak kecor, kemudian ratakan permukaannya. Biarkan selama kurang lebih 12 jam. Buka bata dari cetakan, lalu letakkan bata di tempat perawatan atau curing area. Selanjutnya tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian siram-siram selama 10 hari. Pada saat hari ke-15 sampai hari ke-20 simpan bata di tempat yang teduh. Kemudian berikut analisis bisnis produksi bata ringan CLC. Berikut tabel dalam gambar tersebut adalah estimasi biaya produksi dan laba untuk 1 meter kubik bata ringan. Itu didapat kapasitas 5 meter kubik per hari menghasilkan profit Rp10.800.000 per bulan. Hitungan di samping bisa berbeda tergantung harga material pekerjaan dan lahan di masing-masing daerah. Berikut total biaya peralatan dan bahan produksi bata ringan. Yang pertama ada sewa lahan, kedua ada mixer khusus bata ringan, yang ketiga ada foam generation, yang keempat ada cetakan khusus bata ringan, yang kelima ada bak kecor, yang keenam ada semen, yang ketujuh ada pasir, yang ke-8 ada air, yang ke-9 ada foam agent. Untuk selanjutnya yaitu harga jual produksi yang ditawarkan dari tabel di atas, yaitu 750.000 per meter kubik serta estimasi gross profit yaitu Rp90.000 per meter kubik. Untuk produksi per bulan yaitu atau bisa dibilang 24 hari kerja. Jadi kapasitas yang dihasilkan 5 meter kubik per hari menghasilkan profit Rp10.800.000 per bulan. Profit yang didapat dari Rp10.800.000 per bulan dikurangi pengeluaran awal usaha sebesar Rp116.650.000. Jadi presentase pengembalian dari biaya awal seperti sewa lahan, bahan dan peralatan yaitu didapat 11 bulan dari awal usaha, serta di bulan ke-12 usaha tersebut dapat mendapatkan profit. Kemudian ada kesimpulan serta saran. Untuk kesimpulan sendiri, usaha produksi bata ringan ini memproduksi barang bahan material bangunan untuk siap dipakai. Bahan yang kami jual pun mengutamakan kualitas yang tidak akan mengecewakan pelanggan, dan juga kami mengutamakan kepuasan dari konsumen. Kemudian pun ada saran, yaitu dalam menjalankan usaha pastinya ada risiko, maka perlunya untuk mempersiapkan strategi dalam mengatasinya agar usaha yang nantinya dapat berjalan dengan baik. Berikut presentasi yang sudah saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.